Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Erikson Simbolon dari TPB 1, Prodi Fisika dengan NIM 12011100005. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar atau UAS PKS kedua, yaitu mengenai flowchart dan program C++ dari dua jenis bidang studi mata kuliah, yaitu yang pertama mata kuliah fisika mengenai besar kapasitor dan rangkaiannya. Kemudian yang kedua yaitu bidang studi kimia, yaitu mengenai nama unsur, nomor atom dan massa atomnya. Kita masuk saja pertama, yaitu dalam logaritm. Ini logaritm untuk program kapasitor yang ada dalam bidang studi fisika. Pertama di sini kita akan mengoutputkan judulnya terlebih dahulu, dan kemudian kita deklarasikan variabel jenis dan ulang dengan tipe data string, kemudian n dengan tipe data integer kita gunakan. Kemudian kita deklarasikan c dengan batas 1000, yaitu nilai kapasitornya dengan tipe data real. Kemudian kita deklarasikan juga nilai per TCS, yaitu 1 per total kapasitor serinya, kemudian total kapasitor serinya, dan ini total kapasitor paralelnya dengan tipe data real. Kemudian kita assign di sini terlebih dahulu per TCS-nya itu sebagai 0 untuk yang pertama kalinya, dan TCP-nya sama dengan 0 juga. Kemudian di sini ada perulangan do while. Kita langsung aja masuk ke aksinya yang pertama ini, yaitu output banyak kapasitor. Lalu kita inputkan sebanyak n. Misalnya kita masukkan 2, maka akan dilakukan aksi selanjutnya, yaitu output pilih jenis rangkaian. Kita di sini akan memberi dua pilihan, yaitu kapasitor seri dan kapasitor paralel. Lalu diinputlah jenis dengan tipe data tadi string, berarti kita inputkan antara A atau B ini. Misalnya jenis ini sesuai dengan yang ada di sini, yaitu tidak sama dengan A atau tidak sama dengan B, maka program akan meminta lagi aksi seperti ini. Dan misalnya dia memang sama dengan A, berarti tidak sesuai dengan syarat yang di sini, atau sama dengan B, berarti tidak sesuai dengan syarat yang ada di while ini, maka akan berjalan ke sini, yaitu percabangan if. Jika jenisnya adalah sama dengan A, maka akan masuk ke sini. Jika benar, maka akan masuk ke sini. Dan di sini ada perulangan for. Jika nilai K sama dengan 0, maka dioutputkan di sini nilai kapasitornya. Kita buat di sini ke nilai kapasitor ke K tambah 1, maksudnya 0 tambah 1 berarti kapasitor ke 1 gitu. Kemudian kita inputkan di C di K, yaitu 0 tadi. Kemudian di sini kita menggunakan rumus per TCS sama dengan per TCS ditambah 1 per CK. Begitu terus akan, misalnya kita inputkan lagi C yang kedua, maka akan dieksekusi lagi di rumus ini. Dan setelah habis untuk syarat di n kurang 1, maka akan masuk ke sini, yaitu down, yaitu masuk ke rumus selanjutnya, yaitu TCS sama dengan 1 per TCS, yaitu kemudian kita minta lagi output, yaitu nilai total kapasitor serinya sama dengan TCS dengan satuan farad. Kemudian jika pilihan jenis tadi kita tidak sesuai dengan A, misalnya pilihannya adalah ternyata B, maka program akan berjalan ke sini, kemudian ke perulangan ini, dan kita minta lagi nilai kapasitor ke yang pertama, kemudian yang kedua, dan diinputkan nilai kapasitor pertama dan kedua. Pertama terlebih dahulu, misalnya
kita masukkan nilai 1, maka di sini nilai TCP tadi kan 0. 0 sama dengan 0 ditambah ini kita misalkan masukkan 2, maka dia akan bernilai 2 TCP yang baru. Kemudian nilai TCP yang baru tadi masuk lagi ke perulangan 1, yaitu untuk nilai kapasitor kedua sama dengan 2 ditambah nilai kapasitor yang baru, kapasitor kedua. Misalnya kita inputkan 3, maka nilai kapasitornya jadi 5. Kemudian kita output di sini setelah perulangan selesai, yaitu total nilai kapasitor paralel ini sama dengan TCP dengan satuan farad. Dan program pun selesai. Dan kita minta apakah program ingin diulang, maka kita inputkan ulang, misalnya ulang sesuai dengan syarat di sini, maka akan diulang kembali lagi seperti awal tadi. Sementara jika tidak sesuai dengan syarat yang ada di sini, maka program akan berakhir dengan output di sini, yaitu terima kasih sudah menggunakan program ini. Baik, kita lanjut ke logaritma lagi. Flowchart yang kedua yaitu untuk program 6 unsur di golongan A. Jadi di sini hanya untuk mencari nama unsur, nomor atom, dan massa atom untuk di golongan A saja. Nah, yang pertama di sini kita deklarasikan terlebih dahulu, yaitu string pilih, yaitu variabel pilih dengan tipe data string. Kemudian kita deklarasikan lagi pergol A, yaitu periode golongan dengan ukuran array 8x9, tipe data string. Ini untuk nama unsur dan untuk periode atau golongannya. Kemudian kita masukkan lagi, deklarasikan lagi nomor atom dengan array 7x8, tipe datanya integer. Kemudian kita deklarasikan lagi AR, yaitu massa atom relatif dengan ukuran 7x8 arraynya, dan tipe data real. Kemudian kita di sini masukkan judulnya, yaitu program nama unsur kimia, dan kemudian kita output lagi pilih yang diketahui. Misalkan di sini ada 3 pilihan, yaitu yang pertama nomor atom, kedua elektron dan muatan, dan ketiga yaitu nama unsur. Ini untuk yang misalnya diketahuinya. Dan kita input di sini pilih. Kemudian kita deklarasikan lagi di sini yaitu Na, yaitu untuk nomor atomnya, E untuk elektron, P untuk proton, dan Q untuk muatan. Kemudian kita buat di sini yaitu percabangan if. Misalnya yang kita inputkan tadi ini pilih sama dengan A kecil atau tidak sama dengan A besar, maka jika benar masuk ke sini, yaitu output nomor atom sama dengan kita inputkan yaitu Na ini, dan masuk ke perulangan. K ini untuk barisnya yaitu periode 1 sampai periode 7, dan L ini untuk kolomnya yaitu golongan 1A sampai golongan 8A. Kemudian kita masuk ke percabangan ini, yaitu misalkan Na yang kita inputkan tadi sesuai dengan nomor atom di ukuran K kali L, maka akan masuk ke sini, yaitu output nama unsur sama dengan pergolongan A K plus 1 kali L plus 1. Kemudian di-outputkan lagi yaitu massa atom relatifnya, yaitu AR di K kali L. Kemudian setelah selesai, maka program akan berjalan ke sini. Terus sampai
sini berakhir sudah. Dan misalnya inputan pilihan kita tadi itu bukan A, masuk ke sini, dan ternyata inputan kita adalah pilihannya B, maka akan masuk ke sini, yaitu di output lah nilai elektron dan kita inputkan yaitu E, dan output muatan kita inputkan Q. Maka di sini kita akan menggunakan rumus P sama dengan E ditambah Q, proton sama dengan E ditambah elektron ditambah muatannya. Kemudian di sini kita akan masuk ke perulangan lagi, yaitu untuk perulangan nomor atomnya lagi, karena P itu adalah nomor atom dan ini adalah sebagai barisnya, yaitu periode 1 sampai periode 7, dan ini adalah kolomnya, yaitu golongan 1A sampai golongan 8A. Kemudian di sini jika P ditemukan di nomor atom S kali T, maka kita outputkan nama unsurnya, yaitu di pergolongan A di S plus 1 kali T plus 1, dan massa atomnya di S kali T. Begitu, langsung berakhir di akhir program. Dan misalnya ternyata pilihan bukan B, masuk ke sini, dan ternyata pilihannya adalah C, maka akan masuk ke sini, yaitu kita deklarasikan terlebih dahulu, yaitu string A di sini sebagai nama unsurnya. Dan yang kita ketahui tadi C itu yaitu nama unsurnya, dan kita outputkan nama unsur, inputkan A yaitu nama unsurnya. Kemudian di sini ada perulangan, dan di sini perulangannya yaitu sebanyak 6 kali untuk periodenya, sebanyak 7 kali, yaitu 0 sampai 6, dan itu untuk periodenya, dan ini untuk golongan 1A sampai golongan 8A nya. Dan misalnya ditemukan A di pergolongan U tambah 1 kali V tambah 1, maka akan diminta output nomor atom di U kali V, dan massa atom relatif AR di U kali V. Dan di sini program akan berakhir. Dan misalnya ternyata tidak dari ketiga pilihan itu adalah benar, maka di sini akan dikeluarkan output nama unsur tidak sesuai atau tidak ada di golongan A. Baik, setelah kita menjelaskan kedua flowchart tadi, kita langsung saja masuk ke programnya. Untuk program yang pertama, yaitu mengenai kapasitor. Di sini kita akan melakukan include iStream dan include Windows. Include iStream di sini sudah seperti biasa, yaitu untuk fungsi integer main ini dan seterusnya. Dan untuk Windows ini, Windows.h kita gunakan untuk menggunakan sebuah fungsi untuk kode warna, yaitu ini. Misalnya kode warnanya yaitu 3 ini, maka dia akan mengeluarkan warna biru, dan misalnya kode warnanya 15, maka akan warna outputnya jadi warna putih. Misal kita running, udah ada runningnya di sini. Nah, ini tadi kode warna 3 tadi itu di garis-garis ini, dan putih ini untuk kata-katanya, judulnya jadi warna putih, kode warna 15. Langsung saja ke sini, yaitu kita deklarasikan variabel jenis dan ulang dengan tipe data string, dan n untuk banyak kapasitor. Dan ini karena di sini adalah tadi float, tadi adalah real dalam logaritmnya, kita buat di sini float saja. Dan di sini juga kita buat sebagai tipe data float untuk nilai total kapasitor seri dan kapasitor paralelnya.
Kemudian kita buat rumus terlebih dahulu di sini, yaitu per TCS. 1 per TCS itu adalah sama dengan 0 untuk yang pertama kalinya, dan TCP ini adalah sama dengan 0. Dan kita gunakan perulangan do dan while. Do yang pertama ini untuk meminta kita apakah ingin mengulangi program ketika program ini selesai. Dan misalnya kita inputkan variabel ulang ini sesuai dengan while yang ada di sini, maka program akan berulang lagi di aksi do ini. Kemudian kita masuk ke perulangan kedua, yaitu do while juga, dengan aksi yaitu memilih jenis kapasitor antara A dan B. Dan misalnya kita inputkan jenisnya adalah A, maka akan lanjut ke sini, dan misalnya jenisnya B akan lanjut ke sini. Sementara jika ternyata jenisnya adalah tidak sama dengan A dan tidak sama dengan B, maka program akan berulang lagi ke aksi ini. Kemudian jika ternyata jenisnya adalah A, kita masuk ke sini. Maaf, ini integer K-nya jadi 2 kali. Ke perulangan, dimana K sama dengan 0 dan K kurang sama dengan N kurang 1, maka akan di-cout-kan nilai kapasitornya. Nilai kapasitor ke berapa dia, yaitu misalnya K nya adalah 0, maka ditambah 1, jadi nilai kapasitor ke 1 sama dengan kita inputkan nilai CK. Agar lebih jelas, di sini nilai kapasitor yaitu di C besar, ini juga C besar, dan ini juga, dan ini juga. Kemudian kita masuk ke sini tadi. Per TCS di sini tadi adalah sama dengan 0 untuk yang pertama, dan per TCS di sini sama dengan dibuat lagi rumus baru, yaitu per TCS-nya yaitu 0 ditambah 1 per CK. Misalnya CK-nya adalah 2, maka di sini jadi 0 ditambah 1 per 2, dan jadi nilai per TCS ini jadi 1 per 2. Dan masuk lagi, misalnya kita inputkan nilai N tadi ini adalah sama dengan 2, maka di sini N kurang 1 berarti sama dengan 1. Ketika K-nya sama dengan 1, maka kita inputkan lagi nilai CK untuk K sama dengan 1, yaitu nilai kapasitor ke 1 tambah 1 berarti ke 2. Maka nilai kapasitornya akan menjadi per TCS sama dengan tadi yang pertama adalah 1 per 2 ditambah 1 per, misalnya kita inputkan adalah di sini lagi 3, 1 per 3 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 3, jadi 3 per 6 ditambah 2 per 6 berarti 5 per 6, jadi 5 per 6. Kemudian setelah selesai, masuk ke rumus baru, yaitu TCS sama dengan 1 per TCS nya. Karena dia tadi ada 5 per 6, maka nilai TCS nya jadi baru yaitu 6 per 5. Dan nilai total kapasitor seri ini adalah sama dengan TCS tadi 6 per 5. Itu 6 bagi 5 ya, karena diminta nanti tipe data plot mungkin desimal. Kemudian, dan jika kita buat di sini else ya, else if, maksudnya jika ternyata bukan si A dan ternyata adalah si B, jenisnya itu adalah B, sampai sini, maka akan masuk ke perulangan L ini, yaitu L sama dengan 0 sampai dengan L kurang dari dan sama dengan N kurang 1. Dan di outputlah di sini cout-nya nilai kapasitor, kemudian nilai kapasitor ke 1, kemudian kita inputkan lagi nilai kapasitor ke 1-nya yaitu misalnya 2. Di sini adalah TCP-nya 0, kita ketahui tadi 0 ditambah 2 berarti 2. Dan untuk yang kedua, kapasitor kedua yaitu misalnya 3 tadi, berarti di sini TCP sama dengan nilai yang baru 2 ditambah, misal kita masukkan 3, 2 tambah 3 jadi 5, maka
Setelah selesai, kita coutkan di sini total nilai kapasitornya sama dengan TCP, yaitu 5 dan satuan farad. Kemudian kita masuk ke sini, program selesai, dan misalnya kita milih untuk mengulangi program dengan variabel, dengan kita inputkan ulang variabel ulang ini adalah sesuai dengan ini, maka program akan berulang, dan misalnya tidak sesuai dengan ini, maka program akan berakhir di sini di cout. Terima kasih sudah menggunakan program ini. Misalnya kita running terlebih dahulu. Banyak kapasitor 2 tadi, jenis kapasitor A, kapasitor satunya 2, 3. Jadi nilai total kapasitor serinya itu 1,2 farad, sesuai dengan yang tadi, yaitu 6/5 yang kita hitung tadi. 6 bagi 5 berarti 1,2. Misalnya kita ulang Y, banyak kapasitornya 2, kita pilih yang kapasitor paralelnya B. Nilai kapasitor yang pertama 2, yang kedua 3, maka nilainya sesuai dengan yang tadi, yaitu 5 farad. Program selesai, dan misalnya kita tidak ingin mengulangi lagi, maka akan dikeluarkan cout ini. Terima kasih sudah menggunakan program ini. Kemudian kita masuk ke program selanjutnya, yaitu nama unsur kimia. Di sini cukup panjang karena kita akan menggunakan include iStream yang pertama seperti biasa, kemudian include Windows Edge. Di sini untuk menggunakan kode nama, kode warna, dan untuk mengubah posisi kursor kita agar kita bisa nanti membuat sebuah tabel di data ini, yaitu string pergolongan 8 dikali 9. Ini seperti matriks juga, dimana isinya itu adalah ini semua untuk nama unsur dan kondisinya ini, yaitu entah golongan 1A atau sampai golongan 8A, dan periode 1 sampai periode 7. Dan ini untuk nomor atomnya ukurannya 7x8, yaitu di sini sudah saya inputkan, sudah saya masukkan ke dalam datanya, yaitu untuk nomor atomnya agar bisa jadi sebuah tabel nanti. Dan ini untuk nomor masanya atau massa atom relatifnya dengan tipe data float, karena nanti ada yang bernilai desimal, ukurannya sama 7x8 sesuai dengan nomor atom. Kemudian setelah kita deklarasikan ketiga variabel tadi, maka kita akan masuk ke sini. Di sini untuk membuat sebuah tabel juga. Di sini untuk membuat tabelnya, yaitu dan perulangan I sama 0 sampai I kurang dari 32, dan integer J sama dengan 0 sampai J kurang dari 10. Di sini kita buat set console text atributnya dan kode nama, kode warna 15. Dan kita akan memposisikan kursornya di 2 ditambah J kali 10 ini untuk posisi X-nya, dan ini untuk posisi Y-nya. Jadi sesuai dengan perulangan yang ada di sini, maka akan berpindah terus posisi kursornya sesuai dengan 2, misalnya ditambah J-nya sama dengan 0, 2 ditambah 0 kali 10 berarti di posisi 2, dan 5i-nya 5 ditambah i-nya misalnya masih sama dengan 0, berarti 5 ditambah 0, jadi berarti Y-nya adalah 5. Integer X dan integer Y. Kemudian kita siapkan pembatas tabelnya, yaitu ini pembatas antara barisnya, yang ini garis 2 ini. Kemudian kita masuk ke sini, kita tempatkan kursornya di posisi 5 dan
posisi y-nya ya di 4 ditambah i kali 4, berarti i-nya selama i-nya 0 berarti 4 ditambah 0 kali 4. Setelah bertambah i-nya 1, 4 ditambah 1 kali 4 berarti 8. Begitu seterusnya sampai 32. Dan jika e-nya kurang dari 8, maka akan disiratkan ini garis pembatas antara barisnya. Antara baris misalnya ini. Kita running terlebih dahulu agar lebih jelas. Seperti ini. Jadi yang tadi itu pembatas kolomnya ini, yang garis ke bawah ini, dan pembatas barisnya ini garis sama dengan ini. Ini diposisikan sesuai dengan fungsi GoToXC tadi. Setelah itu kita masuk ke perulangan for. Dan di sini untuk mengoutputkan nama unsur dan periode berapa atau golongan berapanya di sini. Kemudian yang ini kita masuk ke jika M lebih dari 0 dan N lebih dari 0, maka kode warnanya adalah 2. Kode warna 2 itu adalah warna hijau. Jadi nama unsurnya itu warna hijau semua. 0 itu 0, lebih dari 0 itu berarti sama 1 sampai 7 dan 1 sampai 7. Kemudian jika ternyata bukan ini, bukan M lebih dari 0 dan N lebih dari 0, maka kode warna di sini akan menjadi 15, yaitu putih. Berarti sesuai dengan yang tadi ini untuk keterangan di sini. Pergolongannya, golongannya 1A sampai 8A dan periode 1 sampai periode 7, jadi warna putih dia. Dan dioutputkan elemen yang ada di sini. Warnanya putih tadi kan. Kemudian lanjut ke sini. Jika ternyata M kurang dari 7 dan N kurang dari 8, kita buat lagi percabangan di sini. M sama dengan 0. Sini untuk mengoutputkan nomor atom dan nomor masanya. Dan kita posisikan di sini agar posisinya terus bisa berubah-berubah dengan posisi yang terstruktur. Kemudian nomor atomnya dikodekan warna nomor 3, yaitu warna biru kayaknya. Ya, warna biru. Kemudian untuk nomor masanya kode warna nomor 5, yaitu warna ungu. Nah, ini dia. Jadi M kali N ini terus bertambah selama ini, kurang dari 7 dan kurang dari 8. Dan ketika ternyata sama dengan 0, si M nya dan N nya sama dengan 0 dan 7, berarti dari sini indeks 0 dan 0 kali 0 berarti ya, 0 kali 0 dan 0 kali ini berapa ya, 7. Berarti yang hanya dikeluarin itu yang ini sama yang ini. Yang ini jadi dikosongkan karena tidak ada nama unsurnya dan nomor atomnya. Tapi di elemen di sini kita buat sebagai tanda kosong seperti ini. Dan di nomor atomnya 0000. Agar dia tidak teroutput 00 ini, kita buat tadi seperti tadi. Ini. Kemudian
Jika ternyata tidak ada, maka akan berlanjut ke sini. Else if jika M-nya sudah sama dengan 6, oh ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-6 ini hanya sampai kolom ke-5. Kemudian yang kolom ke-6 dan ke-7 nya tidak di-outputkan karena tidak ada nama unsur dan tidak ada nomor atomnya. Tapi kita di sini kita buat saja 0 untuk nomor atom dan massa atomnya 0. Kemudian kita lanjut. Setelah tabelnya sudah ditampilkan dengan baik, kita masuk ke sini. Kita akan membuat sebuah keterangan. Kemudian kita buat di sini sebuah pertanyaan dan untuk mengetahui sebuah nama unsur atau nomor atomnya. Kita buat di sini deklarasikan terlebih dahulu, yaitu pilih dan tipe data char. Kita siapkan pilih yang diketahui. Ada 3 yang diketahui, yaitu nomor atom, elektron dan muatan. Yang ketiga nama unsur. Kemudian kita pilih yang diketahui tadi dengan tipe data char, berarti hanya 1 karakter saja. Kita deklarasikan Na yaitu nomor atom, E yaitu elektron, P proton, dan Q muatan. Kemudian deklarasikan lagi A ini adalah nama unsur. Kemudian jika ternyata pilihan adalah A, yang diketahui adalah nomor atom, kita siapkan nomor atomnya apa, nomor atomnya berapa. Di Na kita inputkan. Kemudian kita buat sebuah perulangan untuk mencari nomor atom itu sesuai dengan nama unsur atau massa atom relatif yang keberapa kali berapa, di kolom berapa, di baris berapa, kolom berapa. Ketika Na-nya ditemukan di nomor atom sama dengan nomor atom di K, di baris K kolom L, maka nama unsurnya adalah yang ada di sini, di per golongan A, K plus 1, L plus 1. K plus 1 di sini karena elemen yang di sini tidak kita ikutkan, yang ada di elemen 0 ini dan elemen 0 ini. Baris 0 semuanya tidak diikutkan. Baris 0 sampai 7 di kolom 1, di kolom 0 tidak kita ikutkan juga. Maka dari itu kita akan menggunakan K plus 1 dan L plus 1. Dan massa atom relatifnya kita temukan yaitu di AR di K kali L, sesuai dengan yang ada di sini. Karena ukurannya si R-nya nomor atom dan AR itu adalah sama, jadi tidak perlu ditambah 1 atau dibuat operasi lain lagi. Kemudian jika pilihannya adalah B, maka kita siapkan elektronnya, kita minta elektronnya berapa, kita sin E, dan siot lagi muatannya berapa, kita sin Q, dan kita buat rumus P sama dengan E ditambah Q, proton sama dengan elektron ditambah muatannya. Kemudian kita buat perulangan untuk mencari nama unsur dan massa atom relatifnya. Seperti yang kita ketahui, proton itu adalah nomor atomnya, nomor atom sebuah unsur. Maka di sini ketika jumlah protonnya adalah sama dengan jumlah nomor atom, banyak nomor atom, sama dengan nomor atom yang ada di data yang kita buat di tabel tadi, S dikali T, maka nama unsurnya adalah di sini. Sama seperti tadi, S-nya ditambah 1 dan T-nya ditambah 1. Dan massa atom relatifnya begitu juga, di S dikali T.
di baris S di kolom T maksudnya. Kemudian jika ternyata pilihannya adalah C, yang diketahui adalah nama unsur, kita siapkan nama unsurnya apa, dengan tipe data tadi string. Misalnya kita mintakan O atau atom oksigen atau O. Di sini kita akan mencari berapa nomor atom si O itu dengan perulangan for ini. Dan jika si nama unsurnya ternyata sama dengan pergolongan U plus 1 V plus 1 yang ada di data tabel tadi, maka nomor atomnya ini dan masanya ini, di U kali V. Kemudian jika ternyata tidak ada pilihan yang dipilih, kita siapkan saja nama unsur tidak ada di golongan yang kita buat, yaitu golongan A, dan program pun berakhir. Kita running terlebih dahulu. Sudah tampil tabelnya. Kemudian di sini kita diminta untuk memilih apa yang diketahui. Misalnya yang diketahui terlebih dahulu kita pilih A. Nomor atomnya mungkin kita bikin 9. Maka akan keluar di sini nama unsurnya F dan massa atom relatifnya 19. Apakah sesuai? Kita coba lihat di tabel ini. 9 untuk nomor atom dan nama unsurnya F. Nomor massanya 19. Tepat. Kemudian misalnya kita running lagi, maaf salah, kita running di B, pilihannya B, elektronnya misal kita pilih adalah 86 dan muatannya kita buat misalnya -1, maka di sini akan ditemukan nama unsurnya itu AT dan massa atom relatifnya 210. 86 dikurang 1 sama dengan 85, pas di sini AT dan nomor massanya 210. Kemudian untuk pilihan C kita coba lagi. Yang diketahui adalah nama unsur. Misalnya kita buat di sini nama unsurnya cesium, CS. Maka di sini akan di-outputkan nomor atomnya ada 55, ini dia. Dan nomor masanya 132,9, ini dia. Tepat. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya jelaskan. Bila ada kurang dan kelebihan mungkin mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih.